Oke, langsung saja, yaitu ke yang pertama, paper resume persepsi dalam kenyataan dan media dalam krisis yang disusun oleh Lailatul Masylah, Lufnatul Awaliyah, dan Mimi Septiani WA Kuba. Kasus manajemen krisis. Seluruh gerai Giant di Indonesia resmi tidak lagi beroperasi di Indonesia mulai tanggal 1 bulan 8 tahun 2021. Hal tersebut selaras dengan keputusan PT Heru Supermarket Tbk yang memutuskan untuk menutup seluruh gerai Giant di Indonesia. Jadi yang menyebabkan Giant ini tutup karena dipengaruhi oleh kondisi atau pandemi, dan juga klarifikasi dari perusahaan yang menaungi Giant bahwasanya mereka akan lebih terfokus atau merombak ulang Giant untuk membentuk pasar yang lebih simpel dan padat, walaupun mungkin tidak sebesar Giant. Jadi mereka ingin berfokus pada partner gerai Giant yang lain seperti Guardian dan lain-lain. Oke, langsung saja kepada persepsi dalam realitas. Giant nampaknya sudah memprediksi krisis ini akan terjadi. Mereka mulai mengenali masalah krisis yang akan terjadi ke depannya. Kemudian pihak PT Hero sebagai perusahaan yang menaungi Giant mulai mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki masalah. Yang dilakukan pihak Giant pertama kali adalah menyusun rencana. Selanjutnya mereka mulai merealisasikan rencana tersebut dengan menutup satu persatu gerai mereka. Pihak manajemen mengubah gerai Giant menjadi IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket karena melihat potensi yang tinggi dari ketiga gerai ini. Yang kedua yaitu media dalam situasi. Ketika pertama kali diumumkan pada bulan Mei 2021 tentang rencana Giant yang akan ditutup, seluruh media langsung memberitakan perihal penutupan Giant. Dalam krisis, media akan berusaha mencari tahu masalah yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi, sehingga yang dilakukan pihak Giant adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur. Pihak Giant selalu memberikan informasi dan tidak mengabaikan media. Hal ini dibuktikan oleh berita-berita yang tersebar dan memuat informasi lengkap serta jelas. Oke, yang ketiga yaitu mendapat dukungan dari media. Media saat menanggapi informasi tentang Giant akan tutup menjadi pihak yang netral dan ada juga yang simpatik. Contohnya dalam artikel Code ID memberi headline pada artikelnya yaitu "Selamat tinggal dan terima kasih Giant". Beberapa media lain menjadi pihak yang netral. Hal ini membuktikan bahwa Giant mendapatkan dukungan dari media, tentunya dikarenakan oleh Giant yang selalu memberikan informasi dan terbuka terhadap media. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Materi pertama yaitu media sebagai sekutu. Media sebagai sekutu adalah sebaiknya kita berkawan dengan media. Maksudnya adalah agar ketika terjadi krisis dalam perusahaan, media mengeluarkan berita-berita itu tidak menyudutkan pihak perusahaan. Hal ini tentunya dapat mengurangi dampak kerugian yang terjadi di perusahaan ketika terjadi krisis. Kemudian memantau media. Memantau media di sini adalah fungsinya untuk mengetahui perkembangan masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Pihak Giant tentunya sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk bagaimana memantau media. Mereka melihat bagaimana media ini dalam memberitakan sesuatu, maka mereka memikirkan rencana dengan sangat matang. Kemudian studi kasus, bagaimana perusahaan yang lebih kecil bertahan dari krisis. Di sini maksudnya adalah menyiapkan asuransi dan mengimbangi dengan rencana yang matang sehingga ketika terjadi krisis yang sangat parah nantinya, mereka akan memiliki planning yang lain untuk menutupi kerugian tersebut. Seperti dari pihak Giant ini, mereka berusaha menekan kerugian dengan rencana yang matang, yaitu mengalihkan gerai Giant menjadi gerai-gerai toko lain. Terima kasih, itulah penyampaian saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan ke poin ketujuh, yaitu studi kasus. Bagaimana sebuah organisasi melakukannya dengan benar. Di sini berawalan dengan sebuah organisasi atau perusahaan dalam menangani krisis itu sendiri perlu memperhatikan rencana. Pihak manajemen harus menyiapkan rencana khusus untuk tanggapan, menjawab sejumlah wawancara
siaran langsung atau menjawab ratusan telepon masuk. Saat krisis harus disiapkan yaitu layanan konseling 24 jam per 7 selama 7 hari tentunya untuk membantu memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan serta menyiapkan bantuan. Selanjutnya dalam siaran langsung pihak manajemen Giant juga memberikan informasi tentang rencana mereka ke depan. Selain mengalihkan gerai Giant, pihak manajemen memberikan layanan dan dukungan terhadap sejumlah karyawan yang di PHK dalam konferensi persnya. Manajemen mengatakan akan memberikan santunan dan memberikan pesangon sebesar 100 juta. Seperti itu. Dan selanjutnya tentang perspektif penulis. Dalam subbab pertama tentang perspektif realitas, Giant telah berusaha untuk mengambil tindakan yang tepat serta mengenali penyebab gerainya ditutup. Hanya karena strategi yang kurang membuat krisis semakin membesar. Bagi pihak berita tidak sesuai dengan alasan ditutupnya Giant. Pihak perusahaan tidak boleh menyalahkan media karena ia mengabaikan power media sebelumnya. Dalam subbab ketiga, power media yang sangat besar apalagi saat pandemi ini, hampir setengah isi bumi memusatkan komunikasi pada media. Giant mengambil langkah tepat untuk mendukung media tersebut dengan menekan krisis karena media bisa membantu mencarikan solusi untuk mengatasi masalah serta isu yang beredar di luar sana, seperti itu. Dalam subbab 4, Giant mengambil langkah untuk bersekutu dan bekerja sama dengan media merupakan hal yang sangat besar. Jika perusahaan bersekutu dengan media, langkah besar dan penyelesaian krisis ini akan terjadi. Sudah jelas bahwa di subbab sebelumnya media banyak membawa keuntungan bagi perusahaan ataupun entah untuk krisis itu sendiri. Dalam subbab kelima sudah dilakukan pemantauan terhadap media. Krisis ini terjadi dan dibuktikan dengan cepat melalui respon Giant untuk mengklarifikasi hal tersebut dengan memantau media terlebih dahulu dan lebih tahu seburuk atau sebaik apapun keadaannya di mata publik. Seperti itu. Dalam subbab ke-6, perusahaan dimanapun memiliki strategi yang tepat untuk mampu mempertahankan dirinya dalam krisis. Giant merupakan kedai kebutuhan sehari-hari. Giant yang dinaungi oleh perusahaan juga memiliki beberapa gerai seperti Guardian. Krisis yang dialami Giant sebenarnya sudah tidak bisa dihindarkan, namun pihak perusahaan yang belajar dari tutupnya Giant maka hal serupa tidak boleh terjadi pada gerai lain. Dalam subbab ke-7, Giant sudah melakukan penanganan krisis secara benar, walaupun hasil akhir Giant akan tetap gulung tikar ataupun menutup seluruh gerainya yang ada di Indonesia. Tapi perusahaan yang menaungi Giant sendiri mengkonfirmasi jika sebenarnya penghasilan Giant memang tidak seberapa. Tapi untuk lebih memperluas penghasilan, maka perusahaan yang menaungi Giant akan lebih memfokuskan pada gerai yang lain seperti Guardian ataupun IKEA, seperti itu. Dan kesimpulan yang dapat diambil pada kali ini adalah bahwasanya kesimpulan dari paper yang bertema analisis Giant supermarket yang tumbang di masa pandemi, bahwa setiap perusahaan akan mengalami itu harus menghadapi krisis besar, tidak terkecuali oleh Giant. Selanjutnya di sini ada saran. Mungkin saran yang dapat diambil pada analisis paper resume kali ini adalah sebuah perusahaan atau organisasi harus memahami krisis apa yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depannya, bahkan membuat perencanaan perihal krisis yang mungkin terjadi pada perusahaan itu sendiri dan menentukan langkah selanjutnya dan mempersiapkan bagaimana menghadapinya.
Situasi krisis media ini akan turun ke lokasi media dalam situasi krisis. Media akan turun ke lokasi dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan mengabaikan media adalah kesalahan besar bagi perusahaan itu sendiri, atau bahkan dapat membuat perusahaan itu mengalami krisis yang lebih besar karena mengabaikan media. Selanjutnya adalah mengikut sertakan media, tidak menutupi informasi yang ada. Memberikan informasi akan membuat perusahaan itu sendiri mendapatkan dukungan dari media, bahkan dibantu media untuk menghadapi krisis selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.